Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riviana Hikmawati dengan nomor induk mahasiswa 103200037. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah al-doror yuzal, yang langsung saja kita mulai dari pengertian kaidah. Maksud dari kaidah ini sangat jelas, yaitu sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan, karena kaidah ini mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang lain. Jadi keterangan ini tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa adanya sebab yang membenarkan perbuatan tersebut. Namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Misalnya memotong tangan bagi seseorang yang mencuri dan merajam orang yang berzina muhson. Karena meskipun semua ini ada sisi kemadharatannya, namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar dan madharat yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu dasar kaidah. Dasar kaidah yang berasal dari Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi wala ta'sau fil ardi mufsidina, yang artinya janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Selanjutnya yaitu dasar kaidah yang berasal dari hadis Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas yang berbunyi la dorora wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian al-doror. Madharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-doror yang berarti turun tanpa ada yang dapat menahannya, sedangkan secara terminologi yaitu para ulama mengartikan doror atau darurat dengan ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena dia tidak makan. Itu menurut Abu Bakar Al-Jassas. Yang kedua, menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat, yang berasal dari ad-dardiri. Yang ketiga yaitu mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan kuat. Itu menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi darurat adalah kondisi yang benar-benar dalam keadaan genting yang membahayakan, sehingga syariat memberikan kelanggaran dengan diperbolehkannya melakukan perbuatan haram. Tapi dalam memahami kondisi dan batas-batas doror pun harus tepat agar tidak ada semacam penyalahgunaan atau salah paham yang berakibat fatal, sebagaimana seseorang yang memanfaatkan kaidah tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi doror. Menurut Wahbah Zuhaili, doror adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta, dan lainnya. Dalam kaitan ini, Wahbah Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi. Di antaranya, doror merupakan kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Yang kedua, hajat merupakan kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Yang ketiga yaitu manfaat yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak, maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Yang keempat, zinah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. Dan yang kelima, fudul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Selanjutnya, bab mekanisme dan teknis menghilangkan doror. Dalam
Penerapan kaidah al-doror, ada batasan yang harus diterapkan untuk mendapatkan kondisi darurat atau syarat-syaratnya, sehingga dapat membatasi perbuatan yang semula dilarang atau haram menjadi boleh. Beberapa batasan yang diinginkan dapat membatasi makna darurat menurut Wahbah Zuhaili, yaitu pertama, al-doror dimaksud harus sudah ada, bukan masih ditunggu. Dengan kata lain, kekhawatiran atau kebinasaan atau kehilangannya jiwa, dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman yang ada. Selanjutnya yang kedua, dalam keadaan darurat atau berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan anjuran dokter yang adil dan baik dalam masalah agama ataupun ilmunya. Dan yang ketiga, orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syara, atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghilangkan kemadharatan selain melanggar hukum. Selanjutnya yaitu kaidah turunan dan contoh penerapan kaidah dalam kasus, yaitu memberlakukan kaidah asasiyah. Ini harus memperhatikan kaidah bagiannya, yaitu yang pertama, kemadharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenankan makan binatang yang diharamkan karena ketidakadaan makanan yang halal. Dan yang kedua, kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemadharatan yang lain. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa menghajatkan sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan makanan milik orang lain yang ia juga ingin hajatkan. Dan yang ketiga, menolak kerusakan atau mafsadat lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila berjual beli itu hukumnya sunnah, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi dilarang. Selanjutnya yaitu penerapan kaidah dalam bidang muamalah. Al-dororu yuzal, yaitu kemadharatan wajib dihilangkan. Yang pertama, mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dalam masa khiyar diperbolehkan. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan tersebut untuk menghindarkan bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selanjutnya yang kedua, jika seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian atau yang lainnya, maka menurut Abu Yusuf, harga uang tersebut, yaitu pada hari akhir berlakunya uang pinjaman tersebut, wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, hakim berhak mencegah orang yang berhutang untuk bepergian atau safar atas permintaan yang punya piutang, sehingga ia menunjuk seseorang wakil yang mewakilinya, dan tidak boleh ia memberhentikan wakilnya selama ia dalam bepergian untuk menghilangkan madharat atau bahaya bagi yang punya piutang. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua tersebut, yaitu al-dororu yuzal, atau kemadharatan atau bahaya dapat dihilangkan. Maksud dari kaidah ini sangat jelas, yaitu sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, karena kaidah ini mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membahas kejahatan orang lain. Dan para ulama mengartikan doror atau darurat dengan satu, ketakutan seseorang pada bahaya yang akan mengancam nyawanya sendiri atau sebagian anggota badannya karena dia tidak makan. Dan yang kedua, menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi doror adalah kondisi yang benar-benar dalam keadaan genting yang membahayakan, sehingga syariat memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya melakukan perbuatan haram. Akan tetapi dalam memahami kondisi di sini, batas-batas doror pun harus tepat agar tidak ada semacam penyalahgunaan atau salah paham yang akan berakibat fatal. Dari pembahasan ini, bila ada salahnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.